Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ayu Fadila Utami, NIM 41211143, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasal dirasah kitab pula. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hada faslun utawi iki iku ana fasal suriji. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun ana 6. Angtumina yengto ngimanaken saka sira billahi kelawan Gusti Allah, wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Gusti Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Gusti Allah, wa rasulihi lan pira-pira utusane Gusti Allah, wabil yaumil akhiri lan kelawan dina akhir utawi kiamat, wabil qadari lan kelawan pesten rupane, khairihi baguse qadar, wasyarihi lan olone qadar, minal lahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala. Kemudian saya akan menjelaskan tentang yang tadi saya bacakan. Pasal ini menjelaskan tentang rukun iman. Iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurangnya kemaksiatan. Sehingga rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya meyakini bahwa Allah adalah Rabb segala utusan, penciptanya, pemiliknya, dan pengatur seluruh alam. Bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Dan bahwa Allah memiliki nama-nama mulia, serta memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan suci dari segala macam kekurangan dan aib. Iman kepada Allah mencangkup 3 unsur antara lain: tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan. Kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal peribadahan agar manusia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun sehingga tidak ada yang diseru dalam doa kecuali Allah. Tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Allah. Kemudian tidak boleh menyembelih kurban atau bernazar kecuali untuk Allah. Dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuk Allah dan karena Allah semata. Kemudian tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah, sehingga barang siapa yang mengakui tauhid rububiyah untuk Allah, maka ia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macamnya kecuali Allah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah sesuai dengan nama dan sifat yang ia sandangkan sendiri kepada dirinya dan di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya Muhammad. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian sifat Allah terbagi menjadi 2 macam, yaitu sifat subutiyah adalah sifat Allah yang ditetapkan untuk dirinya seperti sifat hidup, ilmu, dan kekuatan, dan sebagainya. Sifat subutiyah dibagi menjadi 2 macam, yaitu sifat zatiyah, sifat Allah yang bersifat senantiasa dengannya, seperti maha mendengar, maha melihat, dan sebagainya.
Yang kedua sifat fi'iyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kemudian yang kedua sifat salbiyah, yaitu sifat Allah yang tiadakan darinya, seperti sifat zalim. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat itu artinya meyakini bahwa Allah mempunyai malaikat yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Iman malaikat mencangkup 4 unsur, antara lain yang pertama beriman terhadap keberadaannya malaikat tersebut. Mengimani bahwa malaikat memiliki bentuk, bukan hanya merupakan kekuatan yang baik yang berada pada setiap makhluk. Kemudian yang kedua beriman terhadap nama-nama malaikat yang diketahui. Adapun yang tidak diketahui namanya maka beriman secara global. Di antara malaikat yang diketahui namanya ada malaikat Jibril, Mikail, Malakul Maut, Munkar, Nakir, Israfil, Malik. Kemudian beriman kepada sifat-sifat malaikat, yaitu malaikat memiliki sayap. Sifat-sifatnya itu malaikat memiliki sayap. Kemudian Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Jarak antara cuping telinga dengan pundak malaikat memikul arsy adalah perjalanan 700 tahun. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir sifatnya adalah hitam kebiruan. Malaikat dapat berubah menyerupai seorang laki-laki sebagaimana kisah para malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim. Kemudian beriman kepada tugas-tugas malaikat. Jibril bertugas menyampaikan wahyu, malaikat maut bertugas mencabut nyawa, Munkar dan Nakir bertugas menanyai mayat di dalam kubur, Israfil meniup sangkakala. Kemudian malaikat Malik bertugas sebagai pemimpin penjaga neraka, dan malaikat yang bertugas penjaga surga itu malaikat Ridwan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab artinya meyakini bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab-kitab tersebut adalah kalamullah yang Allah berbicara dengan itu menurut hakikatnya sebagaimana yang Dia kehendaki dan dengan cara yang Dia hendaki pula. Iman-iman kepada kitab mencakup 4 unsur. Yang pertama, beriman bahwa kitab-kitab tersebut benar datang dari sisi Allah. Yang kedua, beriman terhadap nama-nama kitab yang diketahui, adapun yang tidak diketahui namanya maka beriman secara global. Di antara kitab yang diketahui namanya, yang pertama itu ada kitab Zabur, Taurat, kitab Suhuf atau lembar-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian membenarkan semua yang dikabarkan dalam kitab tersebut yang belum dirubah. Jika Al-Quran menggambarkan sesuatu yang tidak dinaskan atau kabar yang terdapat dalam kitab lainnya yang dibenarkan oleh Al-Quran, maka kita harus membenarkan kabar tersebut. Kemudian mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus dengan ridho. Selanjutnya, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Allah mengutus pada setiap umat seorang Rasul yang menyuruh kepada mereka untuk menyembah Allah. Tidak ada sekutu baginya dan mengingkari segala sembahannya selain Allah. Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah bahwa Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan kepadanya wahyu untuk mengamalkan syariat sebelum dan berhukum dengan syariat tersebut. Adapun Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu kepadanya untuk mengamalkan syariat yang baru untuk disampaikan pada kaumnya. Iman kepada Rasul mencangkup 4 unsur. Beriman bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah. Yang kedua, beriman terhadap nama-nama Rasul yang diketahui namanya.
maupun yang tidak akan diketahui namanya, maka beriman secara global. Kemudian membenarkan ajaran dan berita yang mereka sampaikan, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Rasulullah Muhammad. Kemudian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan bagian dari rukun iman. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Iman kepada hari akhir artinya meyakini semua yang dikabarkan oleh Allah di dalam kitabnya, yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang apa yang terjadi setelah kematian. Kemudian iman kepada qada dan qadar, yaitu artinya meyakini bahwa semua kebaikan atau keburukan terjadi dengan ketentuan takdir Allah. Takdir Allah adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya. Beriman kepada takdir merupakan bagian dari rukun iman, dan keimanan seorang belum sempurna sampai ia meyakini bahwa semuanya menimpa, baik berupa kebaikan atau keburukan, adalah takdir Allah. Iman kepada qada dan qadar tidaklah sempurna kecuali dengan 4 perkara yang dinamakan tingkatan takdir atau rukun takdir. 4 perkara ini menjadi pintu untuk memahami masalah takdir, dan iman kepada takdir tidaklah sempurna kecuali dengan mewujudkan 4 perkara di atas yang tadi saya sebutkan. Maka barang siapa yang meyakini semuanya, iman kepada takdir telah sempurna. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.